sahbihi wa mawalah amma ba'du. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kaifa halukum jami'an? Nah, insyaallah taala kita akan lanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita bersama kitab Al-Muyassaru fi Ilmi Nahwi. Tadi kita sudah bahas materi tentang jumlah mufidah ya, jumlah mufidah kalimat sempurna. Nah, jumlah mufidah itu tersusun dari kalimah atau kata. Kemudian kata dalam bahasa Arab terbagi menjadi 3, ismun, fi'lun dan harfun. Tadi kita sudah bahas apa itu isim. Ya, definisi yang ada di sini silakan antum hafalkan ya. Al-ismu huwa kalimatun dalat ala ma'nan wa lam tuqtaran bi zaman. Ya, isim adalah kata yang menunjukkan atas suatu arti dan dia tidak terikat oleh waktu. Ya. Dan arti yang ditunjukkan oleh isim itu ada 8. Manusia, hewan, tumbuhan, benda mati, sifat, waktu, tempat, dan sesuatu yang bersifat abstrak. Kemudian isim, selain bisa kita ketahui dari artinya, bisa kita ketahui dari lafadznya. Ada ciri-ciri khususnya. Di sini diberikan ada 4. Berakhiran kasroh, kemudian tanwin di akhirnya, alif lam di awalnya, diawali huruf jar, kemudian ada satu lagi 5 tadi berakhiran takmar marbutah. Ya, kemudian di sini diberikan juga ya contoh-contoh huruf jar. Silakan nanti dihafalin, penting banget nih huruf jar karena huruf jar ini sangat sering dijumpai dalam tulisan berbahasa Arab. Nah, sekarang kita bahas kata yang kedua yaitu al-fi'lu. Kita baca dulu bersama-sama ya. Al-fi'lu ya. Al-fi'lu. Al-fi'lu. Nah, Syahyana iqra al-fi'lu huwa. Al-fi'lu huwa kalimatun dalat ala ma'nan Waktu rinat bizamanin. Nah, waktu rinat bizamanin. Al-fi'lu itu sebenarnya gampangnya kita terjemahkan kata kerja. Itu aja ya. Jadi kadang lebih mudah kita menjelaskan suatu istilah bahasa Arab ke bahasa Indonesia dengan pengertian kita di dalam bahasa Indonesia aja. Kayak misalnya al-fi'lu kata kerja orang lebih paham. Tapi di sini dikasih definisi yang kita akan pelajari ya. Al-fi'lu huwa, fi'il adalah kalimatun. Apa tadi di kalimatun? Kata. Dalat menunjukkan ala atas maknan sebuah arti ya. Waktu rinat dan terikat bizamanin dengan waktu. Jadi bedanya dengan isim, kalau isim tidak terikat oleh waktu, kalau fi'il terikat oleh waktu, dipengaruhi oleh waktu. Adapun kesamaannya sama-sama menunjukkan sebuah arti. Dan arti yang ditunjukkan oleh fi'il, arti kata kerja secara umum. Ya, secara umum arti fi'il adalah kata kerja. Dan dia nanti dipengaruhi oleh waktu. Misalnya, kataba, artinya apa kataba? Telah menulis. Telah terjadi. Qara'a, telah membaca. Kemudian yaktubu, sedang menulis. Yaqra'u, sedang membaca. Kalau di situ antum tulisannya selanjutnya apa? Aktubu ya. Aktubu dengan akra'u. Nah, kalau kita lihat dari susunan contohnya, sebetulnya lebih tepat itu dijadikan fi'il amr. Uktub dan ikra. Walaupun sebenarnya aktubu akra'u juga betul karena dia contoh fi'il kan ya. Tapi kalau kita lihat dari susunan contohnya, ya, kalau kita udah belajar bahasa Arab kan, kita sudah belajar bahwasanya fi'il terbagi menjadi 3. Dalam bahasa Arab, fi'il terbagi menjadi berapa? 3 kan? Al-fi'lu. Yang pertama apa? Maudin. Kemudian mudhari'un. Kemudian amrun. Fi'il maudhi, fi'il mudhari' dan fi'il amr. Fi'il maudhi kata kerja waktu lampau. Fi'il mudhari' kata kerja untuk waktu sekarang atau akan datang. Fi'il amr kata kerja Nah, di sini kan contohnya kan mestinya diberikan contoh fi'il madhi, kemudian fi'il mudhari dan fi'il amr kan gitu ya. Kataba dan qara'a ini fi'il madhi contohnya. Kemudian yaktubu dan yaqra'u contoh fi'il mudhari. Nah, mestinya setelah itu kan contoh fi'il amr. Mestinya kan lebih enak uktub dan iqra gitu. Supaya mencakup 3 fi'il ini. Kalau di cetakan lama itu iya, fi'il amr cetakan lama. Di cetakan lama punya saya ini uktub dan iqra.
Aktubu. Di sini kan aktubu, betul juga sebenarnya aktubu, cuman artinya apa aktubu? Saya sedang menulis. Kalau aqra'u, saya sedang membaca. Ya, walaupun semua contoh di sini contoh fiil gitu. Cuman kalau dari sistematika penulisan yang lebih tepat itu mestinya dijadikan fiil amr, uktub dan iqra. Supaya apa? Supaya mencakup 3 kelompok fiil ini. Ada contoh fiil maudi, kataba dan qara'a. Ada contoh fiil mudhari, yaktubu, yaqra'u. Ada contoh fiil amr, uktub dan iqra. Tapi intinya ya, bahwasanya fiil itu adalah kata yang menunjukkan suatu arti dan terikat oleh waktu. Atau dengan bahasa yang mudah, fiil adalah kata kerja. Dan kata kerja ini kan dipengaruhi oleh waktu ya. Ada waktu lampau, waktu sekarang dan waktu akan datang. Nah, fiil ini sama seperti isim, punya ciri-ciri khusus. Ya, Iqra Syekh Indra. Alamatul fi'li hiya. Alamatul fi'li hiya qad qamatis sholatu. Naam. Alamatu ciri-ciri al-fi'li fi'il hiya adalah sebagai berikut. Jadi fi'il memiliki ciri-ciri. Yang pertama diawali qad. Diawali apa? Qad. Apa artinya qad? Qad ini pertama ya, qad ini bisa masuknya cuma ke fi'il maudhi dan fi'il mudhari. Ya. Qad ini masuknya ke fi'il maudhi dan fi'il mudhari. Kalau masuknya ke fi'il maudhi, dia itu bisa diterjemahkan dengan sungguh. Bisa diterjemahkan dengan sebentar lagi. Sungguh atau sebentar lagi. Kalau di depannya ada fi'il apa? Fi'il maudhi. Tapi kalau depannya ada fi'il mudhari, biasanya diterjemahkan kadang-kadang. Kadang-kadang. Contoh misalnya nih. Kalau ada orang misalnya pengen bikin kalimat gini, si Zaid sudah pergi. Zaid udah nggak ada, udah pergi. Sungguh si Zaid telah pergi. Maka nanti kalimat bahasa Arabnya apa? Qad zahaba Zaidun. Qad zahaba Zaidun. Sungguh si Zaid telah pergi. Sungguh si Zaid telah pergi. Kalimat ini disampaikan ketika si Zaid memang sudah pergi. Ya. Tapi kalau kalimat ini disampaikan si Zaid sebentar lagi akan pergi, maka nanti terjemahnya qad zahaba Zaidun, sebentar lagi si Zaid pergi. Sesuai konteks kalimatnya ya. Misalnya pada kenyataannya ya si Zaid sudah pergi, maka maksudnya sungguh si Zaid telah pergi. Tapi kalau si Zaid sebentar lagi akan pergi dia, maka qad zahaba Zaidun artinya sebentar lagi Zaid pergi. Jadi setelah qad ada fi'il maudhi biasanya diterjemahkan sungguh. Atau bisa diterjemahkan sebentar lagi, menunjukkan makna sesuatu yang sebentar lagi akan dilakukan. Tapi kalau setelahnya fi'il mudhari biasanya diterjemahkan kadang-kadang. Misalnya qad yadhhabu Zaidun. Qad yadhhabu Zaidun, kadang-kadang si Zaid pergi. Misalnya qad yadhhabu Zaidun ila suqi. Kadang-kadang si Zaid pergi ke pasar. Ya. Qad ketemu depannya fi'il mudhari, maknanya kadang-kadang. Qad di depannya ada fi'il maudhi bisa sungguh, bisa sebentar lagi. Nah, di sini mislu qad qamatis sholatu ya. Qad qamat artinya berdiri, as-sholatu salat. Nah, sehingga qad ini bagusnya diterjemahkan apa? Sungguh telah atau sebentar lagi? Ya, kalau orang qomat salatnya udah belum? Belum kan? Ya, berarti sebentar lagi salat akan tegak gitu. Jadi qad qamatis shalah artinya sungguh sebentar lagi salat akan tegak ya. Sungguh sebentar lagi. Ini artinya sungguh juga sama. Karena qad ini untuk menunjukkan makna penekanan. Jadi qad qamatis shalah, sungguh salat sebentar lagi akan tegak. Ya. Tapi umumnya qad itu bermakna sungguh, seperti qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Qad ketemu fi'il madhi umumnya bermakna sungguh. Umumnya ya. Yang bermakna sebentar lagi ini jarang. Kemudian kalau ketemu fi'il mudhari artinya kadang-kadang.
Tapi intinya ya. Kalau ada qad di depannya pasti isim fi'il atau huruf fi'il, karena qad adalah ciri fi'il gitu ya. Jadi ciri fi'il ada qad di awalnya, diawali qad. Tapi sekali lagi qad ini hanya masuk kepada fi'il maudhi dan fi'il mudhari. Enggak ada qad setelahnya fi'il amr, itu enggak ada. Ya. Nah, selanjutnya ciri yang kedua Syekh Abu Alif. Asinu. Nah. Pelan. Fadhal. Nah, ciri fi'il yang kedua adanya huruf asinu. Asinu kita menyebutnya huruf sin, tapi pada prakteknya huruf apa? Sa. Tadi kan udah saya jelasin tuh kaidahnya. Apabila kata tersusun dari satu huruf hijaiyah, maka disebut dengan namanya. Sa, ini huruf apa namanya? Huruf sin kan? Maka disebut huruf sin, tapi pada prakteknya sa, yang artinya akan. Nah, dan sa ini atau sin ini merupakan ciri fi'il. Kasih tahu. Ciri fi'il. Ciri fi'il. Ya. Jadi kalau ada sin, ada sa. Di depannya pasti apa? Fi'il. Misalnya contohnya, sayadhabu. Dia akan pergi. Sayarji'u. Dia akan pulang. Sayadhabu. Sa ini kan ciri fi'il ya. Ada huruf sa atau sin. Kita nyebutnya huruf apa? Sin. Tapi pada prakteknya sa. Ya, pada prakteknya sa. Sa ini hanya masuk kepada fi'il mudhari. Ya, itu bisa kasih catatan ya. Sa ini hanya masuk pada fi'il mudhari. Enggak ada fi'il maudhi, enggak ada fi'il amr. Pasti depannya fi'il mudhari. Antum yang sudah belajar ilmu shorof, fi'il mudhari itu kan definisinya apa? Pak Jarwo masih ingat nggak Pak Jarwo? Apa itu fi'il mudhari? Masih ingat nggak? Nah, kata kerja untuk waktu sekarang atau akan datang. Jadi fi'il mudhari sebelum dimasukkan ke dalam kalimat itu bisa mengandung dua arti. Arti sekarang, sedang, atau arti akan datang. Ya nggak? Bedainnya gimana? Nanti kalau sudah dimasukkan ke dalam kalimat. Nah, biasanya untuk kita menetapkan bahwasanya saya pengen bikin fi'il mudhari yang artinya akan, maka biasanya dipakai sa. Sehingga kalau ada sa, maka maknanya nggak mungkin sedang. Tapi pasti apa? Akan. Jadi awalnya kalau misalnya ada kata yadhabu, ini bisa mengandung dua arti. Sedang pergi atau akan pergi. Tapi ketika di awalnya dikasih sa, saya yadhabu, maka kemungkinannya cuma satu, yaitu akan pergi. Nah, keberadaan sa ini itu menjadikan ciri bahwasanya yadhabu adalah fi'il. Gitu ya. Seperti di sini, saya yadhabu, dia akan pergi. Kalau antum ditanya yadhabu, maksudnya isim fi'il atau huruf? Jawabannya apa? Fi'il. Tahu dari mana? Ada sa di awalnya. Ya, sa ini ciri fi'il. Sayarji'u, dia akan pulang. Dia akan pulang. Yang ketiga, Syekh Ipan. Yang ketiga, saufa. Nah, Mislu saufa ta'lamun. nah, yang ketiga yang merupakan ciri fi'il adalah ada saufa di awalnya. Saufa artinya apa? Kelak. Kelak. Kalau sa ini akan. Bedanya apa sa dengan saufa? Kalau sa, perbuatannya sebentar lagi akan dikerjakan. Misalnya saya mengatakan sa'adhabu ilal masjid. Ya, saya akan pergi ke masjid. Sekarang mungkin lagi siap-siap, ya kan? Kedengaran azan. Kemudian saya mengatakan sa'adhabu ilal masjid lis-shalah. Saya akan pergi ke masjid untuk sholat. Tapi kalau misalnya perbuatannya masih lama akan kita lakukan, misalnya saufa adhabu ila Makkah. Kelak aku akan pergi ke Mekah. Sekarang lagi siap-siap nggak? Enggak, lagi nyantai-nyantai aja gitu kan. Nggak tahu kapan gitu kan. Pakai saufa. Jadi bedanya kalau sa waktunya dekat,
Kalau saufa waktunya masih lama. Ya. Contoh, saufa ta'lamun. Kelak mereka akan mengetahui. Kelak mereka akan mengetahui. Nah, keberadaan saufa menjadi ciri bahwasanya setelahnya itu pasti fi'il. Ya, karena saufa merupakan ciri fi'il. Paham dong? Nah. Yang keempat. Ta'ut ta'nifis sakinatu. Nah. Mislu qalat dhahabat. Nah, yang keempat, ta'ut ta'nisis sakinatu. Ta, huruf ta, at-ta'nis menunjukkan wanita, as-sakinatu yang sukun. Maksudnya ta ta'nis sakinah adalah ta yang bersukun yang menunjukkan bahwasanya pelaku perbuatan berjenis wanita. Definisi ta ta'nis sakinah adalah tak sukun. Jadi kalau antum ditanya, apa itu ta ta'nis sakinah? Jawabannya gini. Ta ta'nis sakinah adalah tak sukun yang menunjukkan bahwa pelaku perbuatan berjenis mu'annas atau wanita. Dan dia letaknya di akhir fi'il maudhi. Jadi ada fi'il maudhi, ada fi'il maudhi. Contohnya di situ qala. Qala artinya telah berkata. Qala artinya apa? Telah berkata. Qala telah berkata. Zaidun. Si Zaid. Si Zaid telah berkata. Tapi kalau yang berkatanya di situ nggak ada ya. Misalnya Maryamu, si Maryam. Tadi kan qala Zaidun, pelakunya siapa? Si Zaid. Muzakkar apa muannas? Zakar, laki-laki. Tapi sekarang kita mau ganti nih, pelakunya bukan muzakkar tapi muannas, Maryamu. Maka nanti setelah fi'il madhi harus dikasih apa? Ta'ut ta'nisis sakinah. Huruf ta yang sukun yang menunjukkan bahwasannya pelaku perbuatan berjenis muannas. Jadi qalat. Ya, qalat. Coba masih ingat gak Syekh Yono, apa itu ta ta'nis sakinah? Definisinya. Tak sukun yang menunjukkan muannas, ya. Jadi definisi antum ditanya, apa itu ta ta'nis sakinah? Ta ta'nis sakinah adalah tak sukun yang menunjukkan bahwasanya pelaku perbuatan berjenis muannas. Kemudian Abu Alif, ta ta'nis sakinah adanya di mana? Akhir apa? Fi'il mudhari', fi'il amr, fi'il? Nah, fi'il madhi, ya kan? Ta ta'nis sakinah adanya di mana? Yaitu di akhir fi'il madhi. Seperti qala Zaidun, tapi kalau Maryamu qalat. Zahabat, nah kan awalnya zahaba Zaidun, tapi kalau Maryamu zahabat Maryamu. Ini ciri yang keberapa? Keempat. Jadi ciri fi'il itu pertama ada qad di awalnya. Yang kedua sin di awalnya. Saufa, terus ta ta'nis sakinah di akhirnya. Ta ta'nis di akhir fi'il madhi. Itu ciri fi'il. Sebenarnya ya, untuk bisa mengenali fi'il, cara yang paling efektif adalah belajar ilmu shorof. Ya, tadi kan antum sudah dikasih buku. Sudah pegang semua kan? Tadi mana tasrifan? Nah ini. Nah ini kan buku tasrifan nih. Ini isinya kan pola-pola fi'il. Ya. Jadi untuk mengenali fi'il itu, antum belajar ilmu shorof ya. Belajar ilmu shorof. Nanti dengan mudah, oh ini pola fi'il. Karena pola fi'il itu khas. Fa'ala, af'ala, istaf'ala, kan gitu ya. Yang kita pelajari itu. Nah, kemudian ini hanya sebagai sarana bantu aja untuk menambah pengetahuan kita. Supaya bisa mengenali, oh kalau ada qad, depannya pasti fi'il. Ada sa atau sin, depannya pasti fi'il. Ada saufa juga fi'il. Jadi tujuan ciri-ciri fi'il disebutkan ini untuk membantu kita untuk mengenali, oh depannya itu fi'il gitu. Supaya kita bisa berlakukan dia sebagaimana halnya fi'il. Sebab nanti kan fi'il punya perlakuan khusus, isim punya perlakuan khusus. Saat kapan? Saat sudah dimasukkan ke dalam kalimat. Makanya sebelum kita belajar nyusun kalimat, kita harus kenali dulu, ini isim, ini fi'il. Supaya apa? Supaya nanti kalau sudah kita masukkan ke dalam kalimat, kita bisa perlakukan dia sebagaimana mestinya. Isim perlakuannya begini, fi'il begini, huruf begini. Jadi sekarang tujuan kita adalah mengenali ini isim, ini fi'il, ini huruf. Ya, itu aja.
Paham tuh? Nah. Selesai fi'il, sisa terakhir harfu, al-harfu. Halaman 4. Antum ada bukunya Pak Firdaus? Ada. Oh, ada. Kalau nggak ada, saya ada satu lagi. Tapi cetakan lama. Nah, al-harfu, Iqra, Syekh Firdaus. Halaman 4. Nah. Maknaha. Nah, yakfi, cukup. Al-harfu, huruf. Tadi saya sudah sampaikan ya, kalau kita belajar ilmu nahwu, kalau dikatakan kata-kata al-harfu, maksudnya huruf hijaiyah apa huruf ma'ani? Ma'ani. Jadi yang dimaksud dengan huruf di sini huruf ma'ani ya, bukan huruf hijaiyah. Ya, huruf ma'ani. Nah, apa itu huruf ma'ani? Kalau di kitab Fahimna, ya, di kitab yang sebelumnya kita pelajari, kita definisikan huruf itu kata depan atau kata sambung. Contohnya apa? Dari ke, kan gitu ya. Jangan, tidak, itu huruf. Ya. Itu mungkin lebih mudah dipahami oleh pelajar pemula. Tapi di sini oleh mu'alif diberikan definisi al-harfu huwa, huruf adalah kalimatun, kata la yufhamu, la tidak, yufhamu difahami, maknaha artinya. Ya, jadi al-harfu huwa, huruf adalah kalimatun, kata la yufhamu maknaha, yang tidak diketahui artinya, tidak difahami artinya atau belum difahami artinya, illa kecuali ma'a ghairiha, ma'a artinya bersama, ghairiha selainnya. Maksudnya apa? Maksudnya huruf ini, huruf ma'ani ini, dia artinya belum bisa kita ketahui kecuali kalau sudah dirangkai dengan yang lainnya. Bisa dirangkai dengan isim, bisa dirangkai dengan fi'il. Contoh misalnya ini wa. Wa ini kan huruf. Wa ini isim fi'il atau huruf nih? Huruf kan? Ya. Nah, arti wa ini apa? Kalau dan misalnya wal asri gimana? Demi, ya kan? Bukan dan masa, ya kan? Demi masa. Atau nanti bisa juga wa ini nanti antum kalau udah pernah belajar wa ma'iyah artinya bersama. Ya enggak? Nah, jadi kita huruf ini kita belum tahu artinya apa kecuali kalau udah dirangkai jadi kalimat. Misalnya wal asri artinya apa? Demi, ya, demi masa artinya demi. Tapi kalau pada ayat Al-Qur'an yang lain misalnya idza jaa nasrullah wal fathu, apabila datang pertolongan Allah, wal fathu dan kemenangan, wa artinya dan. Tapi pada contoh yang lain misalnya nama Zaidun wal kutuba, si Zaid tidur bersama kitab-kitab, wa-nya artinya bersama gitu. Nah, itu maksud dari perkataan mu'alif di sini bahwasanya huruf ini adalah kata yang kita belum tahu artinya apa. Kecuali kapan? Sudah dirangkai menjadi kalimat. Sudah disusun menjadi kalimat. Dirangkai dengan yang lainnya. Bisa dirangkai dengan isim, bisa dirangkai dengan fi'il. Contoh lagi, la. La artinya apa, la? Bisa tidak, bisa jangan. Bisa artinya sungguh. Contoh yang artinya tidak, la tagdob. Yang artinya jangan, la tagdob. Jangan kamu marah. Tapi yang artinya tidak, misalnya, la yadhabu zaidun. Zaid tidak pergi. Artinya sungguh, seperti la uqsimu bihazal balad. Ya, sungguh aku bersumpah. Artinya sungguh. Sehingga kita katakan la ini, dia kita nggak tahu artinya apa, kecuali jika sudah dirangkai dengan kata yang lainnya menjadi kalimat sempurna. Baru kita tentukan, oh ini maksudnya ini. Gitu. Nah, itu dari definisi ini maksudnya seperti itu. Jadi, al-harfu huwa, huruf adalah kata yang belum diketahui artinya kecuali jika dirangkai bersama yang lainnya. Entah dirangkai dengan isim, bisa dirangkai dengan fi'il. Mislu, contohnya min. Min artinya apa? Ya, arti populernya dari. Tapi nanti min bisa juga bermakna yang lain. Ada kalau nggak salah belasan makna min itu. Ya, banyak. Tapi arti populernya min dari, fi di dalam, summa kemudian fa maka, iza. Nah, iza ini yang masuk huruf bukan artinya apabila. Kalau apabila itu masuknya isim. Jadi iza ini, iza, saya udah pernah menulis buku khusus ya, materi tentang suatu lafaz dalam bahasa Arab yang tulisannya sama tapi maknanya beda. Ya.
Contohnya iza. Iza ini bisa jadi isim, bisa jadi huruf. Iza yang artinya isim, bisa yang masuknya isim, artinya apabila. Yang masuknya huruf artinya tiba-tiba. Jadi iza di sini artinya apa? Tiba-tiba. Karena iza yang masuknya kelompok huruf itu artinya tiba-tiba. Namanya iza fujaiyah. Tapi kalau iza yang artinya apabila itu masuknya isim nanti, masuknya zorob. Ya, jadi iza di sini artinya tiba-tiba bukan apabila. Atau hatta hingga. Walaisa lil harfi dan tidaklah lil harfi huruf memiliki alamatun ciri-ciri khasatun khusus. Jadi huruf ini enggak memiliki ciri-ciri khusus seperti isim atau fiil sehingga mau enggak mau harus dihafal. Mau enggak mau harus dihafal. Tapi ada kabar gembiranya, huruf ini jumlahnya terhingga. Huruf ma'ani ini jumlahnya sekitar 80. Jadi bisa dihafal. Dan ngafalnya itu nanti sesuai dengan pembahasan. Misalnya kita ngafalin huruf jar kapan nanti? Kalau kita sudah membahas isim-isim majrur. Majrur biharfil jar. Nanti ada pembahasan huruf jarnya apa aja. Huruf atof, nanti ada yang namanya huruf atof. Itu nanti pembahasan tentang atof. Jadi huruf ini dibahas sesuai dengan pertemanya. Ya. Dan insya Allah mudah. Ya, karena jumlahnya nggak sampai, sekitar 80. Adapun isim dan fiil jumlahnya tidak terhingga, sangat banyak. Makanya perlu ciri-ciri supaya membantu kita untuk mengenalinya. Jadi antum bisa kasih catatan tambahan, isim jumlahnya tidak terhingga, fiil tidak terhingga, huruf terhingga sekitar 80. Nah, sekarang tugas antum, ya tugas kita ya semua sebagai pelajar pemula, tugasnya adalah bisa membedakan mana isim, mana fiil, mana huruf. Maka langkahnya, kalau saya sarankan langkahnya sebagai berikut. 1. Langkah-langkah untuk, antum bisa tulis mungkin ya. Langkah-langkah membedakan kata. Langkah-langkah untuk bisa membedakan kata. Langkah-langkah untuk bisa membedakan kata. Ya, mana yang isim, mana yang fiil, mana yang huruf. Langkah yang pertama, hafalkan semua huruf. Langkah yang pertama apa? Hafalkan semua huruf. Dan itu insya Allah mudah. Karena huruf sekitar 80. Ya. Bisa dihafal. Insya Allah bisa dihafal. Langkah yang kedua, kalau kita sudah hafalkan semua huruf, berarti kan huruf sudah kita hafal nih. Berarti kita bisa bedain mana yang huruf, mana yang bukan huruf. Ya enggak? Yang bukan huruf kemungkinannya ada 2. Kalau nggak ada isim, dia fiil. Nah, untuk bisa bedainnya, yang kedua, hafalkan ciri-ciri isim. Tadi ada berapa tuh ciri-ciri isim? Ada berapa, Pan? Ciri-ciri isim. 4 apa aja, Mbak? Kasroh, tanwin, alif lam, terus alif lam, huruf jar. Terus satu lagi berakhiran takmar, marbuthah. Itu ciri isim, hafalin tuh. Setelah itu, langkah kita yang ketiga, hafalkan ciri-ciri fiil. Atau langkah yang keempat setelah itu, pelajari ilmu shorof. Lebih mantap lagi tuh, bisa bedain fiil. Itu langkah-langkahnya. Atau langkah selanjutnya antum bisa tambahin, buka kamus. Terus yang terakhir, yang paling efektif, nanya ke orang yang bisa. Gitu kan, praktis udah tinggal nanya aja nih, isim fiil atau huruf ya? Kan kalau antum nanya ke saya nggak akan jawab. Cari sendiri. Antum kan udah belajar. Tapi itu paling efektif tuh. Nanya. Nah, ini berarti materi kita sudah selesai tentang kata dan pembagiannya. Bahwasanya kata dalam bahasa Arab terbagi menjadi 3, isim, fiil, dan huruf. Nanti isim, fiil, dan huruf bisa kita susun menjadi jumlah mufidah. Nah, jumlah mufidah itu ada 2 macam. Ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Coba saya ingin sedikit murojaah. Pak Agus, apa definisi jumlah mufidah yang antum pahami selama ini? Nah, jumlah yang minimal 2 ya. minimal tersusun dari 2 kata. Tadi tersusun dari 2 kata.
dan berisi dan berisi informasi yang informasi jelas. Itu aja. Jadi jumlah mufidah, kalau antum nggak mau pakai definisi di sini, definisi yang ribet misalnya. Kalau pakai definisi kan al jumlatul mufidah ya at-tarkibu alladzi yufidu faidatan tamah, itu definisinya. Tapi kalau antum bingung pakai definisi ini, pakai definisi yang sudah kita pelajari aja. Bahwasanya jumlah mufidah adalah susunan yang terdiri dari minimal 2 kata. Susunan minimal 2 kata dan memberi informasi yang jelas, itu jumlah mufidah. Atau bahasa ringkasnya kalimat sempurna. Kalimat sempurna. Jumlah mufidah itu kalimat sempurna. Kalimat sempurna, apa itu kalimat sempurna? Kalimat sempurna adalah kalimat yang minimal tersusun dari 2 kata dan memberi informasi yang jelas. Yang jelas. Nah, jumlah mufidah itu cuma ada 2 kelompok. Yang pertama jumlatun ismiyatun, halaman 4, masih halaman 4. Dan kedua jumlatun fi'liyatun. Jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Iqra Pak Indra. Jumlatun ismiyatun. Jumlatun ismiyatun makanat masbuqatan bismin. Nah, jumlatun ismiyatun. Jumlatun ismiyah. Jumlah ismiyah adalah ma apa-apa. Kanat dia itu masbuqatan diawali bismin dengan isim. Atau dengan bahasa yang lebih jelas, jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali oleh isim. Gitu, terjemahan bebasnya. Jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali oleh isim. Jadi kalau ada jumlah awalnya isim, berarti jumlah ismiyah dia. Misal contohnya, Ahmadu maridun. Ahmad sakit. Ini contoh jumlah ismiyah. Ahmadu kan isim. Ahmadu isim. Pak Odi, Ahmadu isim tahunya dari mana? Ahmadu isim karena nama. Iya, menunjukkan manusia kan? Nama, menunjukkan manusia. Dan dia tidak terikat oleh waktu kan? Nah, Ahmadu maridun, Pak Dani, ini contoh jumlah apa nih? Jumlah mufidah. Jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Kenapa jumlah ismiyah? Nah, karena diawali oleh isim. Contoh lain lagi, al-waladu yaqra'ul Qur'ana. Al-waladu, anak laki-laki itu, yaqra'u sedang membaca al-Qur'ana, Al-Qur'an. Al-waladu kan isim. Tahu dari mana isim, Kak Ilham? Karena diawali alif lam. Ya, ada cirinya, ada alif lam. Masuknya jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah, Pak Ipan? Jumlah ismiyah. Tahu dari mana jumlah ismiyah? Diawali oleh isim. Nah, karena diawali oleh isim. Ini contoh jumlah ismiyah. Tapi kalau antum yang sudah belajar, definisi ini bisa kita tambahin. Jumlah ismiyah adalah kalimat sempurna yang diawali oleh isim dan tersusun minimal dari mubtada dan khobar. Kan antum udah belajar mubtada khobar ya. Jadi jumlah ismiyah ini susunan intinya adalah mubtada khobar. Antum bisa kasih catatan tambahan. Susunan inti jumlah ismiyah adalah mubtada khobar. Harus ada. Ya. Selanjutnya, jumlatun fi'liyatun. Iqra Syekh Pak Jarwo. Jumlatun fi'liyatun. Nah, Makanat masbuqatan bifi'lin. nah. Jumlatun fi'liyatun, jumlah fi'liyah adalah ma apa-apa. Kanat dia itu masbuqatan didahului bi fi'lin dengan fi'il. Atau dengan bahasa gampangnya, jumlah fi'liyah adalah kalimat yang diawali oleh fi'il. Jadi depannya fi'il dulu. Misalnya, maridho telah sakit Aliun si Ali. Maridho kan fi'il. Ya, fi'il apa nih dia? Maudhi, mudhari apa amar? Maudhi, ya, fi'il maudhi telah sakit. Ya, sakitnya sudah berlalu. Maridho Aliun. Si Ali sakit. Maridho karena diawali oleh fi'il, maka namanya jumlah fi'liyah. Yaqra'u sedang membaca. Al-waladu anak laki-laki itu Al-Qur'ana. Al-Qur'an. Yaqra'u fi'il. Fi'il apa nih? Mudhari. Qara'a yaqra'u. Ya. Anak laki-laki itu sedang membaca Al-Qur'an. Karena diawali oleh fi'il, maka dia masuknya jumlah fi'liyah. Seperti itu aja gampangnya. Dan jumlah fi'liyah ini susunan intinya fi'il plus fa'il. Fi'il plus fa'il. Ya, fi'il plus fa'il. Sekarang sedikit ada pertanyaan di sini.
Antum perhatikan di situ contoh jumlah ismiyah dan contoh jumlah fi'liyah yang terakhir. Contoh jumlah ismiyah al-waladu yaqra'ul Qur'ana. Tapi pada contoh yang kedua yaqra'ul waladul Qur'ana. Ini kalau dalam bahasa Indonesia diartikan sama. Ya. Artinya apa? Anak laki-laki itu sedang membaca Al-Qur'an karena kan bahasa Indonesia kan SPO. Ya kan? Anak laki-laki itu subjek sedang membaca predikat Al-Qur'an objek. Tapi kalau kita lihat susunan bahasa Arabnya, susunannya beda. Yang pertama al-waladunya disebut duluan. Tapi pada kalimat jumlah fi'liyah yaqra'unya disebut duluan. Kira-kira bedanya apa? Ada yang tahu nggak? Abu Alif masih ingat nggak? Saya pernah jelasin kalau masalah dulu. Tadi pernah saya jelasin nggak? Bedanya apa? Jumlah ismiyah al-waladu yaqra'ul Qur'ana dengan yaqra'ul waladul Qur'ana. Man ya'rif? Siapa yang tahu? Syekh Odi? Kalau al-waladu yaqra'ul Qur'ana hanya anak laki-laki yang sedang membaca Quran. Nah. Kalau yaqra'ul Qur'ana cuma menginformasikan anak laki-laki sedang membaca Quran. Nah, kalau al-waladu bukan makna pembatasan. Jadi penekanan. Iya. Jadi gini, jumlah fi'liyah itu susunan yaqra'ul waladul Qur'ana. Susunan yaqra'ul waladul Qur'ana ini informasi biasa, informasi standar. Jadi informasi standar dalam bahasa Arab itu fi'il dulu kalau bahasa Arab. Fi'il dulu ya. Fi'il, fa'il, maf'ul, bih, objek. Ini informasi standar. Informasi standar ini digunakan kapan? Ketika kita ingin menyampaikan berita kepada orang yang tidak tahu menahu tentang isi berita yang kita sampaikan. Misalnya nih kita di masjid, ada seorang anak laki-laki lagi baca Al-Qur'an. Terus kita pengen sampaikan kepada orang, kan orang di luar nggak tahu ya. Di dalam masjid si anak laki-laki itu sedang membaca Al-Qur'an. Maka kita sampaikan informasi pakai susunan standar ini, jumlah fi'liyah. Kita sampaikan kepada orang di luar, yaqra'ul waladul Qur'ana. Anak laki-laki itu sedang membaca Al-Qur'an. Tapi pada kalimat al-waladu yaqra'ul Qur'ana, ini kita sampaikan kepada orang yang tahu ada yang lagi baca Qur'an. Dia tahu ada yang lagi baca Qur'an di masjid. Mungkin kedengaran suaranya. Tapi dia nggak tahu nih, si anak laki-laki itu apa siapa gitu. Maka kita sampaikan dengan kalimat al-waladu yaqra'ul Qur'ana. Artinya anak laki-laki itulah yang sedang membaca Al-Qur'an, bukan yang lain gitu. Untuk menghilangkan keraguan dia. Jadi kalau al-waladu yaqra'ul Qur'ana, kita sampaikan kepada orang yang dia udah tahu sebenarnya bahwasanya ada kejadian, ada peristiwa pembacaan Al-Qur'an di masjid. Tapi dia nggak tahu siapa yang baca. Makanya kita kedepankan yang bacanya si al-waladu gitu. Tapi kalau yaqra'ul waladul Qur'ana ini kepada orang yang nggak tahu menahu ada berita, ada orang yang lagi baca Qur'an gitu. Kalau istilah dalam ilmu balaghah itu yang khali dzihni. Khali dzihni itu yang di benaknya itu nggak ada informasi apa-apa terkait berita yang akan disampaikan. Jadi informasi baru bagi dia, maka kita pakai informasi biasa aja. Yaqra'ul waladul Qur'ana. Ya, anak laki-laki sedang membaca Al-Qur'an. Tapi kalau al-waladu yaqra'ul Qur'ana terjemahannya anak laki-laki itulah yang sedang membaca Al-Qur'an, bukan yang lain gitu. Sehingga dengan kalimat ini kita hilangkan ya kesamaran dalam benak dia bahwasanya yang baca itu orang lain mungkin gitu kan. Maka dengan al-waladu yaqra'ul Qur'ana hilanglah keraguan dalam benak dia gitu. Nah, cuman intinya kalau dalam ilmu nahwu intinya di sini kita cuma mengenali bahwasanya al-waladu yaqra'ul Qur'ana ini jumlah ismiyah namanya. Tapi kalau yaqra'ul waladul Qur'ana jumlah fi'liyah. Kemudian di dalam tinjauan nahwu lafaz al-waladu pada kalimat al-waladu yaqra'ul Qur'ana apa nama posisinya? Mubtada. Tapi kalau yaqra'ul waladul Qur'ana al-waladu apa posisinya? Fa'il. Ya, jadi beda posisinya. Nah, itu nanti akan kita pelajari dalam ilmu nahwu ya, nama-nama posisi kata. Ya, seperti di sini al-waladu kalau diletakkan di depan nama posisinya mubtada. Tapi kalau diletakkan setelah fi'il yaqra'u al-waladu namanya fa'il. Itu yang akan kita pelajari di dalam ilmu nahwu. Berarti ini muqaddimahnya sudah selesai. Nah, Dan kalau kalimat ismiyah diawali dengan mubtada, itu waladu dan mesti ada khabar. Yaqra'ul Qur'ana itu khabarnya yang mana? semuanya khabar. Oh.
yaqra'ul Qur'ana khabar. Karena definisi khabar adalah ma yukmilu ma'nal mubtada. Apa-apa segala sesuatu yang bisa menyempurnakan mubtada untuk menjadi kalimat sempurna itu khabar. Berarti kalau al-waladu yaqra'ul Qur'ana, khabarnya mana? Itu yaqra'ul Qur'ana semua. Gitu. Karena ini kan penyempurna al-waladu. Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Jadi khabar jumlah fi'liyah. Nah, insya Allah nanti akan kita pelajari materi tentang variasi khabar. Dulu sebenarnya di kitab ini nih, ringkasan Muyasar, sudah kita pelajari ya. Khabar itu ada 3 macam. Masih ingat gak, Syekh Ilham? Khabar itu ada 3 macam. Khabar apa pertama? Khobar jumlah, Ya, khabar jumlah. khobar sibul jumlah, Sibul jumlah. Satu lagi? khobar Mufrad. Jadi ada khabar mufrad, khabar jumlah, khabar sibul jumlah. jumlah. Khabar jumlah ada 2. Jumlah ismiyah, jumlah Fi'liyah. fi'liyah. Nah, ini contoh jumlah fi'liyah. Khabar jumlah fi'liyah. Nah, soal akhir, ada pertanyaan yang lain? Nah, Urgensi tadi yang antum bilang isim itu nggak boleh pakai hamzah di awalnya itu gimana Ustaz? isim itu Penulisan al-ismu itu nggak pakai hamzah Oh. di awalnya. Urgensinya apa Ustaz? lapat isim. Lafaznya, Ustaz. Kalau hamzah itu ada 2. Hamzah itu ada berapa? Ada 2 macam. Ada hamzah qat'i. Orang bilangnya hamzah qata'. Hamzah wasli, hamzah wasal. Ya enggak? Ada al-hamzatu al-ha. Kalau hamzah pakai ha ya. Tapi kalau nama paman Nabi Hamzah pakai ha. Al-hamzatu ada 2. Ada qat'un. Hamzah qat'i. Ada waslun, hamzah wasal. Hamzah qat'i itu yang begini, ada tulisan ra'sul ain, kepala ain. Tapi kalau hamzah wasal itu lafadznya alif. Baik alif tegap atau alif bengkok. Nah, ismun itu bukan hamzah qat'i tapi hamzah wasal. Sehingga kalau dia posisinya nanti di tengah-tengah kalimat, dia nggak dibaca. Misalnya kalau saya bikin kalimat misalnya fi'il dan isim. Maka fi'lun bukan wa ismun tapi wasmun. Fi'lun wasmun. Karena hamzanya hamzah wasal. Beda dengan kalau hamzanya, kalau kita hamzah qat'i maka nanti wa ismun dibacanya. Salah. Gitu. Makanya penulisannya tanpa hamzah qat'i maksudnya. Tulisannya alif tapi ini namanya hamzah wasal. Kalau atau gini, apa bedanya alif dengan hamzah? Ada yang tahu nggak? Bedanya alif dengan hamzah. Pertama dari sisi tulisan, kalau alif kan begini, alif tegap atau alif bengkok begini. Ini alif ya. Kalau hamzah tulisannya begini, itu yang pertama. Kemudian alif ini tidak terletak di awal kata, nggak ada alif di awal kata. Alif ini adanya di tengah kata atau di akhir kata. Kalau ada lafadz alif di awal kata seperti ismun, ya, maka itu namanya bukan alif tapi hamzah wasal. Jadi alif ini nggak ada di awal kata, nggak ada. Adanya di tengah kata atau di akhir kata. Contoh di tengah kata ola, ya nggak? Kalau di akhir kata contohnya apa? Da'a, menyeru, da'a, alif kan? Ada nggak alif di tengah kata? Nggak ada alif di tengah kata. Kalau ada tuh lafadz alif di tengah kata itu bukan alif namanya, tapi hamzah wasal. Adapun hamzah ada di tengah awal kata. Nah, tengah kata, akhir kata. Di awal kata misalnya akala, tengah kata. Sa'ala di tengah kata. Di akhir kata Anisa, ya qara'a ya. Qara'a. Ya, hamzah bisa di awal, di tengah, di akhir hamzah, di mana aja ada. Kemudian bedanya lagi, alif tidak bisa dikasih harokat. Kalau hamzah bisa dikasih harokat. Kan tadi alif adanya di tengah atau di akhir. Atau di akhir. Makanya tadi kenapa kita nulisnya harus benar? Nanti kalau kita tulisnya salah, bisa salah baca.
gitu kan. Hamzah wasol itu kalau di tengah-tengah kata itu nggak dibaca nanti, disambung langsung. Berarti ketika baca itu nggak bisa dipotong ya Ustaz. Misalkan ada pertanyaan siapa namamu, kalau dalam tulisannya kan man ismuka Mas gitu. muka, Jadi mas yang, muka. yang ditanya tuh mas muka langsung gitu. Iya, Nggak mas. boleh kalau orang nanya man ismuka gitu, kurang tepat. Salah. Salah. Sebenarnya gini. Tadi definisi hamzah wasol itu adalah hamzah yang dibaca ketika di awal kata, di awal kalimat. Hamzah wasol itu hamzah yang dibaca ketika di awal kalimat, tapi tidak dibaca ketika di tengah kalimat. Contoh misalnya kita mau nanya nama orang, Mas Muka, Mas Muk. Siapa namamu? Mas Muk. Ya. Mas Muka. Tadi kan saya bilang lapat isim, hamzahnya hamzah wasol. Ya enggak? Apa itu hamzah wasol? Hamzah wasol adalah hamzah yang dibaca ketika di awal kalimat, tapi tidak dibaca ketika di tengah-tengah kalimat. Ini letaknya kan di tengah-tengah kalimat nih. Ini kan satu kalimat. Maka dia nggak dibaca masmu, bukan maismuka, tapi masmu. Tapi misalnya gini, kita mau menggal-menggal kata. Misalnya ma, kita mau penggal nih, kita baca maknya dulu. Ma, kalau antum ditanya, kalimat masmuk tersusun dari berapa kata? Antum kan jawabnya 3, ya kan? Pertama ma, kemudian ismu, kemudian ka. Nah, ketika kita penggal-penggal, ma selesai. Kemudian ismu kita baca. Kenapa kita baca? Kan jadi di awal kalimat jadinya, ya kan? Sehingga kita baca ismu. Tapi kalau mau kita baca secara keseluruhan, maka nggak dibaca nanti karena hamzahnya hamzah wasol. Masmuk. Gitu. Itu ya. Jadi penulisan itu penting, ya. Kalau salah bisa nanti salah baca jadinya. Nah, Ustaz, yang poin tadi ciri-ciri jumlah mufidah itu kan dari Ustaz tadi ada dua minimal terdiri dari dua kata, kemudian informasinya jelas. Kalau fiil amar termasuk dalam jumlah mufidah nggak, misalkan Iqra. Ya. Misalnya kita nyuruh anak kita gitu ya, Bulan, Iqra gitu. Bacalah. Nah, tadi kan definisi jumlah mufidah adalah kalimat yang minimal tersusun dari 2 kata, kemudian memberi informasi yang jelas. Kalau kita katakan Iqra kepada orang, kira-kira jelas nggak informasinya? Jelas kan? Bacalah, berarti kan, oh ya udah baca. Jelas tuh. Menunjukkan kalau dia baca berarti dia informasinya sudah jelas sama dia. Tapi syarat yang pertama terpenuhi nggak? Tidak. Kenapa enggak? Karena cuma 1 kata. Iqra ini tersusun dari berapa kata? Sebenarnya ini tersusun dari 2 kata. Ya. Antum pernah belajar dhamir mustatir kan? Dhamir yang tersembunyi. Iqra ini sebenarnya ada dhamir yang disembunyikan. Anta. Iqra anta gitu kan. Bacalah kamu gitu. Sehingga tersusun pada asalnya sebenarnya tersusun dari berapa kata? 2 gitu. Memenuhi syarat nggak? Memenuhi syarat gitu kan. Gitu. Nah, Kan Iqra kalimat PL bergantung dengan waktu. Ya. Waktunya kapan itu maksudnya? fi'il. Ya. Fi'il itu kan mengandung 3 waktu. Lampau, sekarang, atau akan datang ya. Yang fi'il waktu lampau itu fi'il maudhi. Fi'il sekarang atau akan datang fi'il mudhari'. Fi'il amr kapan? Akan datang setelah pengucapan. Ya kan? Kalau antum misalnya perintah kepada orang, Iqra, bacalah. Kapan dia baca? Setelah kita ngomong kan? Setelah perbuatan, setelah perintah. Jadi fi'il amr adalah kata yang menunjukkan aktivitas yang dilakukan setelah perintah. Akan datang berarti maknanya Iqra. Karena perbuatan membaca setelah perintah. Nah, Tadi kalau nun kecil itu masuk ke mana Ustaz? nun
nun kecil yang nis, kebacaan kasroh nis. Itu nanti pembahasan huruf tanwin. Ya, ini ada faidah juga ya. Gini. Tadi kan kita sudah belajar definisi tanwin. Definisi tanwin. Ciri-ciri isim kan tanwin. Ya. Kalau antum ditanya apa definisi tanwin? Ini dihapus saja ya. Mau dipoto apa hapus saja? Foto dulu kali. Walaupun nggak jelas ini, tapi ya mudah-mudahan bisa ditelusuri. Ini step-stepnya apa gitu. Nah, ini faedah tentang tanwin ini bagus juga nih untuk supaya kita baca Qur'annya betul. Ya, maksudnya di dalam Al-Qur'an kan ada huruf nun kecil gitu ya, Pak ya? Nah. Iya. Nah, itu berkaitan dengan definisi tanwin. Tanwin itu, kita taunya kan tanwin itu kan an, in, un. Ya enggak? Zaidun, zaidan, zaidin. Tapi tanwin itu kan punya definisi sebenarnya. Tanwin itu definisinya adalah nun sukun. Tanwin itu apa? Nun sukun. Yang dibaca tapi tidak ditulis. Ya. Yang dibaca tapi tidak ditulis. Dibaca tapi tidak ditulis. Seperti misalnya Zaidun. Zaidun. Ini pada asalnya itu gini sebenarnya. Ini Zaidun. Zaidun pada asalnya begini, Zaidun. Ada nun sukunnya. Tapi kemudian nunnya tidak kita tulis. Sebagai gantinya di sini kita kasih tanda begini, double. Zaidun. Jadi definisi tanwin itu sebenarnya nun sukun yang dibaca, ada di bacaan, di lisan, tapi tidak ditulis. Nah, ini mengenal definisi ini sangat penting supaya nanti kalau kita membaca ada kata yang bertanwin, depannya ada alif lamnya. Ya, misalnya qara'a, ya. Zaid sedang membaca Al-Quran, bahasa Arabnya apa? Qara'a telah membaca. Yaqra'u kan? Yaqra'u Zaidun Al-Qur'ana. Al-Qur'ana. Yaqra'u Zaidun Al-Qur'ana. Kalau kita membaca terpisah itu seperti itu bacanya. Yaqra'u Zaidun Al-Qur'ana. Tapi kalau kita mau bahasa bersambung Zaidun dengan Al-Qur'an ya. Tadi kan definisi non tanwin itu kan apa? Sukun yang Non sukun yang dibaca tapi tidak ditulis. Nah, ini nanti pada asalnya kan dia non. Zaidun begini ya. Zaidun. Nah, ini kan ada hamzah wasol. Ini ada sukun juga. Ini ketemu sukun nggak bisa dibaca nih. Zaidun nggak bisa dibaca kan? Supaya nggak bisa dibaca, maka nunnya kita kasroh. Jadi bacanya yang benar Zaidunil Qur'ana. Zaidunil Qur'ana. Ini huruf nun kecil ini sebenarnya nun tanwin. Definisi tanwin. Nun sukun yang dibaca tapi tidak ditulis. Jadi nanti kalau antum ketemu tanwin, kemudian kata di depannya alif lam, maka bacanya bukan Zaidul Qur'ana, bukan. Tapi Zaidunil Qur'an. Nah, dari sini antum kalau baca surat Al-Ikhlas mau disambung, kalau orang yang ngerti dia nyambungnya salah. Al-Ikhlas bacanya gimana? Qul huwallahu ahad. Ahadun kan gitu ya. Kemudian setelah itu Allahu somad. Allahu as-somad. Orang kalau nggak ngerti, dia nyambungnya gini aja. Qul huwallahu ahadullahu somad. Salah. Mestinya nyambungnya gimana? ahadunil. Iya, ahadunillahu somad. Ada non kecilnya di sini. Ada nggak di mushaf itu non kecil setelah ini? Biasanya ada non kecil. Madinah mah enggak ada. Hah? Madinah enggak ada. Madinah, kalau Madinah nggak ada ya? Indonesia ada ya? Indonesia ada. Nah, dikasih tahu non kecil. Itu maksudnya kalau mau disambung bacanya begitu, ada nil. Ahadunillahu somad. Gitu. Jangan ahadullahu somad. Saya pernah
dulu sholat tarawih di sebuah kampung gitu. Jadi kan biasanya bacanya cepet tuh, cepet-cepet. Nah, ada iya. Ada mereka disambung kan. Nah, suatu ketika imamnya bukan ustadz, ini ustadz gitu. Cuman dia mau niru ini cara baca cepat, nyambungnya salah gini. Ahadullahu samad. Salah. Ahadunillahus samad. Jadi nanti kalau antum baca Quran, di dalam surat Al-Kahfi itu ada beberapa tuh, kalau nggak salah ada 2. Ada ni-nya itu. Nah, itu kenapa nun kecil? Nun ini tanwin, definisi tanwin. Nun sukun yang dibaca tapi tidak ditulis. Itu definisi tanwin. Nah, manfaat kita mengenal definisi ini nanti ketika kita membaca sebuah kata yang berawalan alif lam sebelumnya tanwin, maka bacanya kayak gini. Zaidunil Al-Qur'an. Zaidunil Qur'an. Nah, gitu ya. Jadi kalau antum ditanya apa definisi tanwin? Tanwin adalah nun sukun yang dibaca tapi tidak ditulis. Manfaatnya kita mengenal definisi ini nanti kalau baca Quran gini, nanti bisa cek aja dalam Al-Quran. Kalau ada isim yang berakhiran tanwin, terus depannya ada alif lam, nanti di sini biasanya ada nun kecilnya di situ. Di Mushaf Indonesia ya, kayaknya ya. Kalau di Mushaf Usmani kayaknya nggak ada ya. Makanya harus belajar emang, harus talaki ya. Kalau Mushaf Usmani kan harus talaki itu. Cuman kalau di Mushaf Indonesia kan udah dimudahkan dari sisi pembacaannya itu. Kalau di Mushaf Usmani juga kan lafaz Allah itu kan gini ya, pendek ya. Mestinya dibacanya panjang. Jadi dalam bahasa Arab itu ada lafaz-lafaz yang nanti penulisan dan pembacaan beda. Seperti Ar-Rahman. Ar-Rahman kan gini. Mimnya nggak ada alif setelahnya, tapi dibacanya panjang Ar-Rahman. Tapi kan udah dipermudah dengan kasih kayak gini ya. Tapi sebenarnya termasuk lafaz yang tulisan dan pengucapan beda. Zalika juga gitu. Ya. Zalika mestinya pendek begini. Tapi dibacanya panjang. Makanya harus talaki. Tapi di Mushaf Indonesia atau di Mushaf secara umum kali ya, udah dikasih gini. Pada asalnya sebenarnya pendek deh harokatnya. Termasuk lafaz yang penulisan dan pengucapan beda. Nah, insya Allah nanti akan kita pelajari sambil. Makanya dengan belajar bahasa Arab ini membantu kita untuk diantaranya membaca Al-Quran jadi betul. Dan juga ya kita bisa memahami maknanya. Kita bisa memahami susunan kalimatnya maksudnya apa itu dengan belajar bahasa Arab. Kalau nggak belajar bahasa Arab kita nggak akan bisa untuk bisa memahami Al-Quran dengan sempurna. Karena nanti ada kaidah-kaidah yang itu hanya bisa dipahami kalau kita ngerti bahasa Arab. Ya, susunan kalimat yang hanya bisa kita pahami kalau kita ngerti bahasa Arab. Tidak bisa mengandalkan terjemahan aja. Nah, soal akhir. Hamzah wasal itu kan di huruf hijaiyah itu ada. Hamzah wasal. Terus hamzah bengkok itu alif bengkok. Ya, alif itu hamzah wasal itu ya itu alif. Hamzah wasal itu alif. Tapi alif yang lafadznya kan alif. Hamzah wasal itu kan lafadznya alif. Lafadznya alif. Cuman dia nanti bisa diberi harokat kalau terletak di awal kalimat. Ya. Bedanya hamzah wasal dengan alif. Kalau alif cuman ada di tengah dan akhir. Tapi kalau hamzah wasal adanya di awal. Jadi nggak ada misalnya, kalau ada misalnya kan kita tadi ismun. Lafadznya kan alif. Ini lafadz begini lafadz alif nih. Tapi ini tidak kita sebut sebagai alif. Karena alif nggak ada di awal kata. Di awal kata nggak ada. Alif itu adanya di tengah kata atau di akhir kata. Sehingga kalau ada alif di awal kata, maka dia bukan alif tapi apa? Hamzah wasal gitu. Jadi untuk mengenali hamzah wasal atau alif, lihat dia letaknya di mana. Kalau di awal kata, oh berarti dia hamzah wasal. Karena kan alif nggak ada di awal kata kan? Alif adanya di mana? Tengah atau akhir. Maka walaupun lafadznya alif, ini lafadz alif sebenarnya. Tapi dia tidak kita katakan alif. Karena dia letaknya di awal kata. Alif nggak akan mungkin ada di awal kata. Lalu kalau bukan alif, apa dia? Hamzah wasal. Gitu ya. Nah, jadi kalau di susunan huruf hijaiyah, ya hamzah wasal ya lafadz alif. Tapi kalau sudah dimasukkan ke dalam kalimat, hamzah wasal itu kalau dia ada di awal kata. Nah,
Salah hot? Balas? Nah, kalau udah nggak ada pertanyaan, mungkin kita cukupkan sampai sini ya. Berarti kita muqaddimah ya. Sesi pertama baru sampai muqaddimah, isim, fi'il dan huruf. Nanti insyaallah kita lanjut lagi ba'da asar ya. Ba'da asar kita bahas seputar isim. Jadi kita fokus membahas isim. Dan ini pembahasan yang sangat penting untuk bekal kita nanti menyusun kalimat. Ya. Isim, kemudian fi'il, baru menyusun kalimat. Ya. Nah, ada pertanyaan lain nggak? Nggak ada? Udah cukup? Nah, Terkait tadi pengertian isim yang dari antum sebutkan kan ada 8 jenis. 8 hal. Kalau 8 jenis ya, termasuk dari isim tadi Ustaz. Kata yang menunjukkan 8 hal. 8 hal betul Iya. Ustaz. Nah, ini kan tadi ada contoh yang di buku Al-Muyassar ini kan diantaranya yang al-khafdu itu bismillahi. Nah, lafaz Allah ini kan bukan termasuk ke 8 hal itu Ustaz, tapi banyak digolongkan ke dalam golongan isim gitu Ustaz. Sesuatu yang bersifat abstrak. Ya kan? Allah kan abstrak. Maksudnya Allah ada, wujudnya kan kita nggak tahu. Bisa masuk ke situ. Kalau dari definisi yang 8 itu, 8 hal, berarti masuknya ke situ. Tapi kalau definisi yang disebutkan ini kan dia tidak terikat oleh waktu. Gitu. Nah, gitu. Kalau isim yang dia diidhofahkan ke isim berikutnya tapi di awal kata, kalau di dalam kitab kadang nggak dikasih harokat itu kita kadang bingung ini masuknya ke fi'il madhi atau isim apa namanya mudhof gitu Ustaz. Karena kita nggak ngerti maknanya gitu Ustaz. Ya harus latihan. Jadi nanti cara belajarnya pertama kita kenali definisi-definisi nih. Ini isim, ini fi'il, huruf, istilah-istilahnya kita pahami. Nah, nanti prakteknya di latihan nanti kita akan semakin paham. Ini maksudnya ini. Kenapa bisa begitu? Nanti akan dijelaskan gitu. Gitu. Insya Allah nanti akan lebih jelas dengan adanya praktek. Tapi untuk praktek kan butuh teori dulu. Antum pahami teorinya, ini isim, ini fi'il, ini huruf. Ya, ciri-cirinya ini. Terus nanti kita belajar posisi-posisi kata. Nah, kalau udah selesai itu semua, kita praktek, insya Allah akan semakin jelas. Nanti kan jelaskan ini namanya mubtada, ini khobar. Kalau kita udah belajar, oh iya, nyambung tuh. Oh iya, bener ya, sesuai teori. Gitu. Tapi kalau kita teorinya aja belum belajar atau belum paham, nanti nggak nyambung. Jadi tahapannya gitu, kita pahami teori dulu, kaidah nahwunya, nanti insya Allah kita praktek baca. Nah, soal Masuk ke dalam alamat isim ya Ustaz tadi ya. apa tuh? Karena kan kalau kita cek di alamat isim, dia khofat enggak, tanwin enggak, tidak ada alif lam juga karena dia mudhof di awal jumlah gitu Ustaz. Sebenarnya ciri isim itu ya yang lebih tepat itu misalnya al-khafdu kasroh, maksudnya bisa diubah menjadi kasroh maksudnya gitu. Tanwin bisa diberi tanwin. Alif lam bisa diawali alif lam. Itu maksudnya sebenarnya seperti itu. Jadi kalau misalnya susunan mudhof ilaih gitu kan, babul masjidi, babu itu maksudnya apa? Isim fi'il atau huruf gitu kan. Yang pertama dari maknanya kita bisa kenali babu. Kemudian dari cirinya dia bisa diubah menjadi kasroh enggak? Bisa babi kan? Nah, berarti isim. Bisa dikasih tanwin enggak? Bisa, babun. Ya enggak? Bisa dikasih alif lam? Bisa, al-babu. Jadi kalau di sebagian kitab ketika menjelaskan ciri-ciri isim itu maksudnya yumkinu, ada kata-kata yumkinu bisa maksudnya, bisa dikasih tanwin, bisa diubah menjadi harokat kasroh, bisa dikasih alif lam, maksudnya kayak gitu. Cuman di sini untuk memudahkan pemula ya disebutkan aja misalnya akhirnya kasroh, ada alif lam di awalnya. Sebenarnya lebih tepat tadi ungkapan bisa di harokatnya diubah menjadi kasroh, karena fi'il kan nggak bisa diubah menjadi kasroh. Contohnya misalnya kalau fi'il bersambung dengan dhamir ya mutakalim, makanya harus ada nun bikoyah. Ya enggak? Supaya fi'il enggak berubah menjadi kasroh, karena yang bisa diubah menjadi kasroh itu cuma isim. Nah, itu. Gitu ya. Ada salah lagi? Nah. Apakah harus setelah fi'il pasti fa'il? Setelah fi'il pasti fa'il. Enggak harus. Nanti akan kita pelajari ketika kita sudah membahas posisi-posisi isim, berarti di urutan keempat. Urutan keempat kita akan belajar posisi-posisi isim. Ada yang namanya fa'il. Fa'il nggak harus selalu berada setelah fi'il. Nggak harus. Bisa terselang jauh. Contohnya apa?
innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Pak ini di belakang jauh. Nanti pelajarannya nanti kalau sudah kita nyusun jumlah mufidah. Ada lagi? Cukup? Nah, baru dengar ini. Isim yang keempat baru dengar. Biasanya cuma 3. tawabi. Ya, tawabi ini kalau di buku ini kan disendirikan tawabi. Tawabi itu artinya, ada yang tahu nggak tawabi artinya? Pengikut. Apa yang diikutin? I'rabnya. Jadi nanti isim itu ada yang marfu, ada yang mansub, ada yang majrur. Ada yang tawabi. Tawabi itu ngikut. Kalau yang diikutin marfu jadi marfu. Jadi tawabi sebenarnya ada di sini, ada di sini, ada di sini. Tapi nanti dibahas dalam bab tersendiri namanya bab tawabi. Tapi pada intinya isim itu ada marfu, mansub dan majrur, udah 3 ini aja. Ya. Tapi di sini ada pembahasan khusus. Ini bisa masuk ke sini dan ke sini. Tawabi itu artinya pengikut. Isim yang i'rabnya mengikuti i'rab isim sebelumnya. Kalau yang diikuti marfu jadi marfu, ikuti mansub jadi mansub, yang diikuti majrur jadi majrur. Nah, ini pembahasan terakhir di kitab Al-Muyassar, itu tawabi materinya. Setelah selesai marfu, mansub, majrur, masuknya tawabi. Tapi di sebagian kitab tawabi ada yang dimasukin langsung ke sini aja dia. Marfu nanti kemudian dibahas tentang tawabi. Tapi lebih tepat sebenarnya diakhirkan aja. Supaya apa? Supaya nanti kita selesai marfu, mansub, majrur, nanti ketika bahas tawabi. Nah, karena kan tawabi ada di sini, dan di sini. Maka nanti bahas ini dulu semua, baru tawabi gitu. Insyaallah nanti akan kita bahas tawabi. Mudah-mudahan bisa kalau antum bisa ikut semua sih ahsan ya. Saya bisa ngajar, antum bisa belajar, nanti tanggal 23, 24, 25 itu bagus. Ya, supaya nanti informasinya nggak terputus. Kalau hari ini mungkin kita wallahu alam mungkin kalau sampai malam sampai isim doang kali ya, sampai isim doang. Tapi itu juga ada lumayan. Bagus. Jadi kita belajarnya nyantai aja deh. Yang penting ada sesuatu yang kita dapat, gitu kan, daripada kita cepet-cepet buru-buru malah puyeng gitu kan. Antum juga pusing. Yang penting sedikit tapi ada yang kita ambil pelajaran dari situ. Soal akhir? Khalas? Nah, kalau nggak ada mungkin kita cukupkan sampai sini. Insyaallah kita nanti ketemu lagi jam 4 ya. Ba'da asar 3:30. Bagi antum yang rumahnya jauh mungkin Pak Yana ya bisa. Ya. Bagi antum yang rumahnya jauh, pengen makan siang di sini, nanti bisa dikolektif sama Pak ini. Yang koordinir. Yang masih mau di sini siapa aja? Pada pulang. Kalau pada pulang ya udah nggak usah beli. Saya mungkin di sini, saya di sini aja kan. Saya di sini. Maksudnya nggak makan ini aja. Hah? Nggak pulang kayaknya. Mau tiduran di sini. Nggak, maksudnya kalau antum mau tinggal di sini kan perlu makan siang tuh. Nah, nanti ada panitia yang koordinir. Antum pulang. Tapi asar nanti ke sini. Antum di sini. Iya, maksudnya kalau mau dibeliin makanan, nasi gitu ya. Nanti bisa kolektif daripada sendiri-sendiri kan? Bisa kolektif. Ya terserah sih, antum pada bawa motor ya? Kalau pada motor bisa makan. Ya udah bebas aja. Cuman kalau mau kolektif nanti hubungi Pak Ilham ya, Kak Ilham ya. Oh, Pak Ilham pulang ya? Pulang. Oh. Nah, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.